Racikan Berita. Makin siang makin bertambah ya jumlah mahasiswa yang hadir dalam aksi demo ini. Karena peliharaan dari antek-antek Jokowi, betul tidak kawan-kawan? Maka hari ini kita harus tegaskan bahwa gerakan mahasiswa, gerakan rakyat, gerakan buruh, gerakan kerakyatan Indonesia tidak dibatasi oleh pihak manapun, sekalipun itu polisi atau tentara, anting-anting pemerintahan. Betul tidak kawan-kawan? Oh, nanti lulusan 82. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini kita berada di suatu tempat di mana ada aksi yang nanti akan kita lakukan bersama-sama Poros Jakarta. Hari ini ada Bang Eka, ada Mbak Endang, ada Bang Bim. Apa rencananya Poros Jakarta dengan kegiatan hari ini? Coba Bang Bim. Ya, terima kasih Mbak Tita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Kita pada siang hari ini ya ada di seputaran gedung DPR yang mana kita memang datang sini untuk mengadakan aksi penolakan DPR, karena memang kita tahu semua DPR kemarin itu dari baleknya sudah membuat draft perubahan undang-undang pemilu atau pilkada, yang mana memang di situ ada poin-poin yang bertentangan. Artinya DPR mau menganulir keputusan MK yang mana soal umur 30 itu dari MK itu Saat pendaftaran. Ya, Saat pendaftaran. pas pendaftaran, tetapi mau dirubah lagi Saat pelantikan. ketika pelantikan. Itu satu. Yang krusial adalah syarat pendaftaran itu sendiri ya. Partai itu kalau dari MK itu kan ada beberapa ketentuan. Ada yang sebelumnya itu berapa persen ya? 20%, 20%, ya, itu rata. MK putusannya itu bervariasi ya. Kalau di Jakarta itu 7,5%, yang artinya partai yang katakanlah tinggal satu PDIP itu mendapatkan 15 kursi. Kalau yang lama itu harus 22 kursi. Kalau dengan keputusan MK itu bisa mencalonkan karena memang mempunyai syaratnya hanya 8 kalau tidak salah, 8 kursi. Nah, ini kita balik ke sini, kita dari Poros Jakarta dan kawan-kawan Poros Jakarta ini dari berbagai macam organisasi kelompok, dan ini pergerakan ini memang dari Poros Jakarta dari awal kita menginginkan Pak Anies Baswedan ya dicalonkan sebagai Cagup DKI ya. Jadi itu kita kita tunggu, karena memang ada berita tadi pagi siang hari ini DPR itu menunda untuk paripurna untuk pengesahan undang-undang pengesahan undang-undang pemilu kada itu. Jadi tetap kita berharap ya, kita tetap semangat untuk memantau, jangan sampai DPR itu mengeliminir atau menganulir ya, membatalkan keputusan yang sudah ditetapkan oleh MK. Karena memang apa? Ya, karena memang MK itu lembaga tertinggi ya. Keputusannya bersifat final and binding, final dan mengikat, nggak boleh dirubah. Ini lucunya, ketika waktu kemarin mereka mengiyakan, ketika Gibran masuk mengiyakan, tapi kalau sekarang mereka menolak karena memang berdampak anak Pak Lurah yang satu itu tidak bisa mencalonkan. Saya rasa ini ada dari kawan-kawan Poros, ada Bang Eka ya, Eka Jaya, Pak Ustadz, ini juga ada Mbak Endang, namanya sama
Sri Mulyani. Jadi pas memang, ya pas ini Menteri Keuangan dari Poros Jakarta. Ya dari saya demikian dulu, silakan Bang Eka dan Mbak Endang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Mbak Tita. Ya, siang Mbak Indah. Kami dari Poros Jakarta datang ke sekitaran gedung DPR ini sehubungan dengan keputusan dari MK yang akan dianulir oleh anggota DPR. Jadi sebelum ketok palu ya kita akan mengawal. Ya. Kita terus akan mengawal karena memang kita dari Poros Jakarta kita menginginkan Pak Anies Baswedan sebagai cagup di DKI. Saya rasa itu aja. Untuk lebih jelas dan detailnya saya serahkan ke Bang Eka ya selaku sekjen dari Poros Jakarta. Oke, monggo Pak Jo. Baik. Bang Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Bim yang terhormat sebagai Ketua Poros, Mbak Endang sebagai Bendahara Umum. Bendahara. Alhamdulillah ini kita sudah berusaha berikhtiar. Kita sudah kumpul ya di depan gedung DPR. Ya saat ini kita masih ada di Pulau 2 karena undangan untuk kita podcast dan menginformasikan berita-berita yang update. Ya kita dengar bahwa DPR menunda dengan alasan tidak quorum untuk sidang paripurna hari ini. Ya, apakah memang DPR takut dikepung gitu, jadi mereka menunda atau ada deal-deal lain di belakang itu, kita nggak tahu. Ya namanya DPR ini kan apa sih yang tidak dicari keuntungan di situ kan gitu. Sudah tidak lagi mikirkan bagaimana nasib bangsa negara, bagaimana berdemokrasi yang baik, sudah tidak ada lagi. Yang penting mereka dapat cuan saja, itu intinya. Ya ini kita sangat terpukul ya ketika ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang luar biasa, yang sangat berani. Kita katakan di saat pemilu kada ini sudah tidak ada harapan lah. Artinya semua partai sudah diborong oleh penguasa. Tinggal satu yaitu PDIP yang masih bertahan menjadi di luar daripada koalisi Indonesia Maju Plus. Ya, yang memang tanda kutip secara logika kemarin sebelum diputuskan oleh MK sudah tidak ada harapan lagi ya, tipis sekali ya. Tapi ala kulli hal ini mungkin tangan Tuhan ya, pertolongan Allah. Tiba-tiba MK berani mengeluarkan keputusan ya, dalam keputusan itu 7,5% daripada suara bisa untuk maju untuk mencalonkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Ini luar biasa. Dan keputusan kedua yaitu batas daripada calon ya untuk maju dalam pilkada ya umur 30 tahun ya, sebagaimana ketika putusan MA kemarin mengatakan saat pelantikan 30 tahun, tapi dengan keputusan MK kemarin ya ini menjadi satu ya keputusan yang luar biasa. Dan sebagai satu kejutan lagi, yang mengusulkan adalah Partai Buruh dan Partai Gelora. Ya. Nah, ini luar biasa. Terima kasih Partai Gelora ya, yang sudah mengajukan daripada judicial review sehingga MK memutuskan ya bahwa 7,5% untuk DKI Jakarta bisa mencalonkan cagup dan cawagupnya, dan juga bisa untuk Kaisang tidak masuk dalam cagup dalam pemilihan ini. Ya, alhamdulillah, makasih banyak ya Gelora ya. Tapi sekali lagi kegembiraan kita ini tiba-tiba berubah ketika anggota dewan tiba-tiba melaksanakan rapat kerja luar biasa. Secepat itu. Ini yang jadi pertanyaan kita. Anggota dewan ini sebenarnya paham atau tidak bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan binding, artinya sudah final dan mengikat dan tidak ada lagi yang bisa untuk merubah gitu. Kalau andaikan ada merubah berarti MK sendiri yang harus merubahnya. Ini kok DPR tiba-tiba berani untuk melakukan itu semua. Ini ada apa? Itu suara rakyatlah yang Anda dengar, hai anggota DPR. Bukan suara penguasa. Anda dipilih oleh rakyat.
Anda digaji oleh rakyat. Ketika ada pemilu, kalian mendekati rakyat. Tapi ketika begini, kalian Tidak ini membela menjilat-jilat pemerintah, Parah. menjilat penguasa. Ingat, kalian akan dimintakan pertanggungjawaban jawab. Belajarlah berkonstitusi dengan baik. Ini luar biasa di anggota DPR hari ini nih, ya. Ya mudah-mudahan sekali lagi mereka yang memang ingin merusak daripada konstitusi ini Allah hancurkan Amin sehancur-hancurnya. ya robbal alamin. Iya, kita sudah belajar berkonstitusi dengan baik. Ya, ketika ada keputusan MK 90 2023, ya saat si Samsul itu dicalonkan, DPR nggak bersuara, Diam aja. diam aja. Sekarang ada giliran ini MK, ya kembali ke jalan yang benar, itu untuk mengembalikan daripada konstitusinya yang ke rakyat. DPR kebakaran jenggot. Ada apa? Nggak sampai 24 jam. Nggak Iya. sampai 24 jam. Betul. Ya hari ini Selang untuk 2 jam. paripurnanya ditunda, entah paripurnanya ditunda karena apa? Belum ada deal. Ya, masalah mau dapat berapa dan mau dapat apa? Silakan saja, ya. Anda makan sekenyang-kenyangnya, kalian rakus-rakusnya silakan. Ingat, kepentingan rakyat di atas kepentingan segalanya. Keutuhan NKRI di atas segalanya, bukan kepentingan partai. Ingat itu. Partai hanya wadah kalian berjuang, tapi yang memilih kalian adalah rakyat. Dan rakyat saat ini sedang membutuhkan satu pemimpin untuk membawa bangsa ini lebih baik lagi. Jakarta butuh orang seperti Anies Baswedan, yang sudah kita tahu 5 tahun ketika dia menjabat, dirasakan bagaimana warganya begitu maju, kotanya begitu maju. Ini sudah terjadi. Sekarang Pak Anies mau dikebiri. Hei, saya katakan, lewat seorang Anies Baswedan terbongkar semua kebusukan kalian. Lewat seorang Anies Baswedan terbongkar segala bentuk manipulasi, korupsi dan lain sebagainya. Kalian takut. Ingat, Allah punya kuasa. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Kalian punya rencana, kalian punya strategi, kalian punya planning, tetapi rencana Allah lebih dahsyat daripada rencana kalian. Ingat, tanggung jawab kalian di akhirat nanti. Selesai kalian besok, andaikan ada anggota DPR yang besok nih tidak masuk lagi dalam DPR, ingat, Anda selesai, Anda makan duit haram, akan dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi adu domba di antara kita. Saya hanya mengingatkan kepada penguasa, lihatlah rakyatmu. Lihatlah bangsa dan negerimu saat ini. Apakah rakyatmu sudah merdeka? Apakah rakyatmu sudah sejahtera? Apakah rakyatmu saat ini sudah merasa berkeadilan? Belum. Maka tanggung jawab sebagai penguasa yang akan dimintakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, hati-hati, hati-hati provokasi. Apa yang kalian rasakan itu adalah cerminan dari kami mama-mama. Sudah sewenang-wenang. Tetap jangan aktivitas kawan-kawan. Racikan Berita